kalau lu punya jiwa pelatih, itu nggak akan hilang. Walaupun lu nggak ngelatih, jiwa lu itu tetap ngelatih. Jiwa itu ingin memberikan ilmu, oke, dalam bentuk apapun. Apa yang gue lakukan di YouTube itu kan sebenarnya hampir sama. Coach, gimana cara mengatasi temen yang patungannya sama tapi nggak mau diganti pas main? Selamat datang di Top Score, mau cari sepatu apa? Oke, Tops, balik lagi sama gue, Imam Hoirul Rozikin dengan Coach Justin, Direktur Teknik Timnas Futsal Indonesia. Penasehat teknis. Penasehat teknis aja ya disebutnya, karena kalau di Indonesia disebutnya kayak gitu ya Coach? Iya. Oke, nah gue udah buka sesi Q&A di Instagram Top Score TV, dan di Instagram Top Score Sport dan Instagramnya Coach Justin. Dan banyak banget pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita bahas ya Coach ya. Gue akan mulai pertanyaannya. Jadi kalau pertanyaan ini belum gue kasih sama Coach Justin, jadi kalau jawabannya agak ngaco ya pertanyaan dulu juga gitu. Jadi silakan lu nikmatilah pertanyaan. Pertama adalah pertanyaannya step awal apa aja Coach yang Coach lakukan untuk merubah mindset pemain agar hidup sehat? Gini ya, pemain itu bisa dijelaskan kalau mereka kita ajak berpikir, oke? Jadi semua yang gue lakukan itu pasti ada alasannya. Contoh aja nih, kalau lu mau ikut latihan tanpa cedera, lu harus cukup makan sehat dan istirahat cukup, oke? Pada saat itu lu lakukan, lu bisa mengikuti latihannya Kensuke dengan intensitas tinggi. Nah, untuk makan dan istirahat sehat, lu harus jaga makanan lu, oke? Harus cukup tidur lu. Itu tugas gue untuk memberikan fasilitas itu. Maka dari itu gue larang makan Indomie dan lain-lain. Oke. Ngerti nggak? Jadi ini demi kepentingan mereka sendiri. Yang ujung-ujungnya berimbas kepada tim. Karena kalau lu kecapean, fokus lu menurun, lu nggak akan bisa lakukan passing yang benar. Kalau lu nggak bisa lakukan passing yang benar, lu nggak bisa menjalankan sebuah strategi. Nah kalau katakanlah pemain-pemain lokal Coach, di tim-tim lokal gitu ya? Ya tetap sama. Sama ya? Sama, harus jaga makanan, cukup istirahat. Nah, jelas ya. Pertanyaan berikutnya adalah, Coach, apakah pemain futsal boleh ngudut? Merokok. Kalau dibilang boleh ya pasti nggak boleh lah, nggak sehat. Cuman gue dulu punya pengalaman dengan Caca. Oh Caca, oke. Sokrates Matulesi, pemain timnas. Gue tahu dia ngerokok. Gue tahu Andri Irawan pun nggak ngerokok. Sekarang kalau kita ngelarang, mereka diem-diem ngumpet-ngumpet juga ngerokok. Sama aja di kamar mandi. Ngerti nggak? Ya? Akhirnya lu masuk kamar gue, kita ngerokok bareng. Selama mereka berprestasi di lapangan udah gue masih tutup setengah mata lah. Johan Cruyff dulu juga ngerokok gila-gilaan. Gitu ya. Jadi menurut lo selama prestasi berimbang dengan selama masih berprestasi, oke lah, nggak masalah gitu Coach? Iya, tapi kalau bisa jangan. Kalau bisa jangan. Oh, clear ya. Nah berikutnya adalah Coach, apakah kualitas pemain kita ada yang bisa main di liga luar untuk sekarang? Terus menurut Coach, apakah ada perbedaan gaya pemain Indonesia dengan Thailand? Ini bagus nih pertanyaannya. Gini, kalau dari sisi kualitas kita tidak jauh beda dengan Thailand. Cuman dari sisi visi kita kalah. Nah, visi bermain itu kita kalah. Dan itu harus kita kembangkan. Maka dari itu, ya jujur aja gue agak malas nonton Liga Pro. Karena untuk gue visinya mayoritas klub itu ngawur. Asal main yang penting menang, mainnya amburadul. Nah ini yang gue juga coba merubah. Jadi pemain ikut berpikir, tidak menghafal. Karena kalau kita katakan, coba lu menghafal, lu hafalin 4 kali 3 berapa? 12, 4 kali 3, 12, 4 kali 3, 12. Lu tanya 3 kali 4 berapa, bingung mereka. Ngerti nggak? Jadi kalau gue jelaskan, mereka harus paham kenapa harus bermain ini, karena begini. Jadi apa yang mereka lakukan mereka tahu karena mereka berpikir atau gue jelaskan dan mereka percaya dengan penjelasan gue. Sebenarnya asalnya visi itu dari mana sih Coach? Maksudnya apakah dari pelatihnya, apa dari pemainnya, atau dari mana Coach? Berdasarkan pengalaman gue, kita itu punya banyak pemain yang berkualitas, tapi banyak juga ini yang nggak jalan. Ngerti nggak? Ini yang nggak jalan, itu lu bisa ajarin. Nah, pelatih harus bisa adaptasi. Ternyata kemampuan, gue punya satu pemain hebat nih, skillnya luar biasa, 4 level di atas rata-rata.
tapi ininya nggak jalan, ngerti nggak? Dua pilihan, lu nggak pakai dia atau lu adaptasi. Tim ini ajarin jelas, tapi kalau seandainya dia tetap nggak bisa nangkep, lu adaptasi 3 pemainnya demi 1 pemain yang benar-benar luar biasa. Karena 4 kali skillnya ya? Karena skillnya luar biasa. Kayak gitu. Jadi kalau lu cuma ngandelin skill doang nggak cukup, ngandelin bakat doang nggak cukup. Lu harus benar-benar punya visi untuk bermain, dan itu nggak gampang. Itu harus dari pelatih. Sekarang gue mau tanya, sepenglihatan lo main futsal Indonesia, yang visi bermainnya paling bagus menurut versi lu siapa, Coach? Sekarang ya? Iya. Sekarang sebenarnya nggak fair, karena gue 70% gue nggak kenal mereka. Tapi yang gue tahu dari 30% itu, Bayu. Itu punya visi bagus. Terus Suni. Suni punya visi bagus. Iya. Emang ketahuan sih, bagus banget. Iqbal. Itu punya visi bagus. Akang, Randi Satria, iya. Marvin, itu punya visi best bagus. Ya. Tapi dari nama yang gue sebut tadi, itu semua bisa 1 level meningkat minimal. Dan itu tugas gue. Nanti gue akan satu persatu gue jelaskan ke mereka. Jadi tiap hari gue akan punya kontak secara personal dengan mereka. Gue aja ketemu beberapa jam doang, rasa dapat banyak insight gimana nanti mereka ya harusnya coach kita. Itu benar-benar tiap hari gue akan bertemu dengan beberapa pemain secara personal, gue akan jelaskan. Jadi tugas penasehat teknis atau dirtek itu sama sekali nggak gampang, cuman nggak kelihatan. Iya. Gitu. Nanti gue liput deh. Bisa juga, bisa, kenapa nggak? Iya benar. Pertanyaan berikutnya, apa yang membuat Coach Justin mau turun gunung lagi? Kan di vlog kemarin udah ngaku mau tangani futsal karena enakan jadi komentator dengan segi gaji lebih menjanjikan. Iya, jadi bukan karena duit. Bukan karena duit, clear ya, bukan karena duit. Kalau lu punya jiwa pelatih, itu nggak akan hilang. Walaupun lu nggak ngelatih, jiwa lu itu tetap ngelatih. Jiwa itu ingin memberikan ilmu, dalam bentuk apapun. Apa yang gue lakukan di YouTube itu kan sebenarnya hampir sama, memberikan ilmu tentang sepak bola, dan ternyata banyak yang menghargai. Sekarang gue diberi kesempatan untuk bisa menjadi bagian yang memiliki target luar biasa tingginya, hampir tidak realistis, yang namanya ikut Piala Dunia. Gue bertanya, siapa yang tidak mau, pemain dan pelatih mana yang tidak mau ikut Piala Dunia? Nggak ada, semua mau. Semua pengen. Apalagi kita yang nonton. Apalagi kita yang olahraga bergunya tidak pernah ikut Piala Dunia. Olahraga bergunya. Oh iya. Voli, basket, hoki, handball, sepak bola. Oh iya bener, baru nggak gue. Jadi peluang ini terbuka. Sekarang gue bicara lagi. Untuk mencapai ini, apa yang diberikan oleh manajemen FFV? Try out 2-3 kali menjelang AFF, sebulan ke Eropa menjelang AFC. Gila, ke Eropa cuy. Artinya pelatih dan gue diberi kesempatan untuk memulai sini pemain. Cari jam terbang sebanyak mungkin. Untuk gue itu realistis. Makanya gue bilang, kalau seandainya benar diberikan fasilitas ini, gue mau gabung. Karena targetnya tinggi, bukan cuma lolos Piala Asia. Kalau itu mah gue udah bosen. Ngerti nggak? Iya. Tapi karena targetnya hampir tidak realistis, gue mau gabung. Justru itu ya? Jadi bikin terpacu ya, Coach? Yang impossible, kita bikin possible. Kelas. Siap. Oke, Coach. Ini ada 2 yang nanya. Satu pertanyaannya agak lucu ya. Jadi, Coach, boleh nggak sih pemain futsal itu gendut? Nah, ada lagi yang nanya juga, bentuk tubuh tuh berpengaruh nggak sih buat jadi seorang atlet futsal? Kebetulan saya gemuk dan posisi saya sebagai kiper. Kalau kita melihat 10 tahun yang lalu, Italia itu punya kiper yang gendut banget, 120 kilo. Kiper cadangan, tapi di timnas, gendut banget. Tapi kan kita menilai orang itu bukan dari luarnya. Kalau dia seandainya lincah. Ada loh orang gendut lincah. Nggak masalah. Iya, ada. Nggak masalah. Kalau lu jadi pemain gendut masalah, karena nggak mungkin lu bisa menang speed. Tapi kalau jadi kiper lain cerita. Jadi kiper masih bisa asal lu lincah, asal lu punya visi, punya timing yang benar. Lu bisa berkontribusi terhadap tim.
Tapi kalau pemain gue rasa berat karena butuh sprint ya, apalagi dengan gaya kita bermain, sirkulasi bola cepat itu berat. Di futsal Indonesia juga banyak kok beberapa kiper yang agak berisi, nggak gendut sih, tapi berisi badannya. Ade Lesmana kan dulu juga gendut. Iya, gendut ya. Berisi lah, nggak gendut. Tapi the best keeper sampai detik ini. Menurut lu ya? Iya. Oke, siap. Ade Lesmana. Oke, lagi ya, pertanyaan lagi ya. Cara nikmatin permainan atau lebih tenang ketika bertanding, Coach? Ini masalah mental, nggak bisa diajarin. Lu harus. Gimana cara ngelatih mental, Coach? Sebenarnya cari ngelatih mental itu nggak ada. Itu dari kecil. Seriusan? Dari kecil. Banyakin dari gitu? kecil, apakah lu hidup di keluarga di mana lu dimanja atau tidak? Betul itu. Apakah lu dari kecil sudah diajarin untuk survive atau tidak? Betul. Apakah lu menjadi cowok yang cengeng? Karena apalagi orang berduit, tahu sendiri kan, dikit-dikit duit, anaknya nangis dikasih duit, beli ini beli itu, itu cengeng, itu nggak mendidik. Oke. Ngerti nggak? Oke. Pada saat masuk ke level futsal, yang gue bisa lakukan hanya sedikit memoles. Kita hajar nih, banyak pemain yang gue hajar dulu yang ngomong di belakang gue nggak peduli. Lu bebas ngomong. Dihajar tuh gimana, Mas? Ya gue bully, gue maki-maki, gue kuatkan mentalnya dia. Karena dia pengen masuk tim dia ya, tapi dia di belakang ngomong aman gue. Ya itu hak mereka. Tapi itu tugas gue untuk membuat lu tidak menjadi pemain yang cengeng. Jangan dikit-dikit baperan. Ngerti nggak? Termasuk ketika bermain nih, Coach? I don't care. I really don't care. Lu mau main, lu mau siapapun namamu, I don't care. Oke. Ternyata masa kecil tuh ngaruh banget ya? Ngaruh banget, asli sih. Ya kayak gue nih, misalkan gue bisnis ya, Coach. Kalau gue dari kecil udah lembek, ya nggak bakal bisa jadi pengusaha. Jadi cemen. Ya. Makanya banyak anak-anak dari keluarga yang kaya raya, anaknya ngancurin semua kan. Iya. Biasanya kan terlalu dimanja. Bener, Coach. Sepakat. Nah, berlanjut ke pertanyaan berikutnya. Coach, menurut lo, bagus gak sih kalau ada pelatih yang kerjaannya ngomel-ngomel pas lagi ngelatih? Nggak ada masalah. Itu sebuah bentuk untuk memotivasi. Enggak, tapi misalkan teriak-teriak terus. Nggak ada masalah. Nggak ada. Itu juga cyber ke lawannya. Banyak pelatih bilang gue terlalu banyak marah-marah. I don't care. Ternyata terpengaruh ke mereka kan. Pelatih itu punya banyak cara untuk mempengaruhi pemain, mempengaruhi lawan. Dengan gaya cara, salah satu ya dengan marah-marah lah, kasarnya begitu. Nggak ada masalah. Lo lebih suka tipe yang marah-marah atau tipe yang diem-diem aja, Coach? Gue suka yang marah-marah. Yang marah-marah? Ya. Oke. Passionnya keluar. Diem-diem ngapain? Tapi gue kadang suka agak terganggu dengan kata-kata binatang yang disebut. Lain cerita, marah tidak harus vulgar. Ada loh pelatih yang kayak gitu kan? Ada, itu gue nggak setuju. Oke, lo nggak setuju dengan kayak gitu? Wah, gue pernah denger. Semarah-marahnya Justin, segala-galaknya Justin, tidak pernah keluar istilah kebun binatang. Itu lain, itu vulgar. Gitu. Itu vulgar. Itu vulgar ya? Gue tidak pernah melakukan itu. Gue merasa diri gue itu pintar. Jadi gue punya banyak kata-kata untuk ngehajar lu. Ngerti nggak? Kosakata lu tinggi lah, banyak. Kosakata, padahal bahasa Indonesia gue sangat terbatas. Tapi untuk menusuk isi hati pemain, gue bisa banget. Bisa banget. Tanpa vulgar. Oke, pertanyaan berikutnya. Coach, untuk 5 tahun ke depan dan untuk menghadapi Piala Dunia yang diharapkan Coach Justin dan kita semua, pemain seperti apa sih yang kita butuhkan? Wah, ini bagus nih pertanyaan. Pemain itu kan harus kompak. Dulu untuk gue Golden Generation itu 2008. Gue punya di depan Denny Handoyo, Sayan Karmadi yang skillnya luar biasa. Di flank gue punya Jailani Lajanibi, gue punya Amril Daulay yang skillnya juga, speednya luar biasa. Gue punya pekerja keras kayak Topas, kayak Afif Tamimi. Di pivot gue punya Andri Irawan, gue punya Ihsan Maulana, belum Fahri. Banyak pemain. Kiper gue punya Yos Adi, Ade Lesmana, the best keeper. Ngerti nggak? Jadi satu tim akan jadi hebat kalau ada beberapa karakter, beberapa jenis pemain yang bisa menjadi sebuah tim. Ini yang susah.
Ya nggak kelihatan juga. Orang akan lihat, oh ini pemain hebat semua. Tapi apakah itu bisa menjadi tim? Enggak, belum tentu. Belum tentu. Jadi biasa-biasa aja, tapi kalau main tim bagus ya. Ngerti nggak? Kalau nggak, Leicester City nggak bakalan juara. Iya, benar-benar. Jadi dengan kata lain, sulitnya di Indonesia ini bukan nyari yang talentnya bagus ya, Coach, tapi yang main timnya bagus ya, Coach. Benar nggak? Pemain hebat belum tentu jadi tim hebat. Yang dicari oleh Ken adalah pemain yang bisa membuat tim ini hebat. Oke. Tapi kalau pemain hebat ingin bermain untuk dirinya sendiri, ya ke laut aja. Dan ini pasti ada kontroversi di mana Kensuke akan memilih pemain. Tapi gue akan backup dia. Oke. Salah satu kontroversinya adalah menurut gue ya, kemarin kan ada best player di FFI U20. Nah itu nggak diundang untuk seleksi timnas U20. Menurut lo, dia nonton dari awal sampai akhir sih, Ken? I don't care. Gitu ya? Gue nggak impress sama sekali dengan best player, top score dan lain-lain. Sama sekali tidak. Karena itu udah gue alami semua. Yang namanya top score, yang nama best player, ternyata visinya jeblok. Visinya. Jadi kalau Ken tidak menseleksi, itu hak dia dan gue dukung sepenuhnya. Pasti dia tahu lah. Ini pemain bekas pernah ikut Piala Dunia loh, pernah main di Spanyol, timnas Jepang, levelnya udah dunia. Masa kita ragukan kapasitas dia untuk melihat pemain? Untuk screening mungkin Coach. Iya, justru netizen yang harus ngaca. Ngaca gimana? Yang ngaca kenapa ini pemain nggak dipilih? Bukan menyalahkan Kensuke. Ada pertanyaan berikutnya. Misalnya kadang pelatih kadang salah, terus harus tetap ngikutin instruksi. Jadi dia ngerasa pelatihnya ini salah. Iya. Mungkin nih pemainnya ngerasa lebih pinter kali dari pelatihnya. Terus, dan kita, pemain, pengen ngubah permainan. Tapi, jadi takut kena omel. Gimana tuh, Coach? Kalau lu mau merubah sebuah permainan, kalau lu merasa pelatihnya salah, lu lakukan pada saat latihan. Bukan pertandingan. Iya benar. Kan pelatih itu menerapkan strategi A, B, C, D, E. Kalau lu merasa E-nya salah, dia terapkan E itu jangan pada saat pertandingan. Pada saat pertandingan lu ikutin apa yang diinginkan pelatih. Tapi kalau tidak setuju, lu pada saat latihan lu diskusi dengan pelatih. Kemarin pas lagi, ini pertanyaan dari gue sih. Kemarin pas lagi PFL, gue ngeliat beberapa kali di adegan video ya, pas lagi live, pemain asing itu ngontrol taktik yang dibikin sama pelatihnya. Bisa aja. Itu menurut lu wajar atau wajar? Karena pelatihnya kurang power atau gimana, Coach? Enggak, karena dia memiliki satu pelatih yang di atas rata-rata. Oke. Jadi 3 pemain ini mengikuti keinginan pemain sesuai dengan kualitas dia. Oke. Itu bukan pilihan gue. Tapi gue paham kalau pelatih melakukan itu. Kalau lo digituin, lo akan gimana? Nggak mungkin. Nggak mungkin. Gue tidak pernah tergantung oleh 1, 2, 3 pemain. Jadi semua tim yang gue pegang berdasarkan sebuah sistem, bukan tergantung pemain. Berdasarkan sebuah sistem dibanding sebuah. Tapi bahwa ada pelatih melakukan itu untuk gue nggak masalah. Itu fine aja. Bisa jadi dia sebenarnya kalah power, bener nggak sih, Coach? Kalau di sepenglihatan gue jadi kayak nggak juga, cuman dia mau memanfaatkan kapasitas pemain yang dia miliki aja semaksimal mungkin. Jadi nggak masalah itu. Pertanyaan terakhir, dan ini cukup lucu. Video kita udah cukup panjang, tapi ini pertanyaan lucu. Coach, gimana cara mengatasi temen yang patungannya sama tapi nggak mau diganti pas main? Jangan diundang lagi. Jangan diundang lagi. Oke, bener ya? Clear ya pertanyaannya? Jadi temen kayak gitu nggak usah ditemenin aja, Coach? Iya, betul. Dan banyak orang kayak begitu. Banyak orang kayak gitu, patungannya sama nggak mau diganti. Oke, itu aja diskusi kita kali ini, Q&A sama Coach Justin, penasehat Timnas Futsal Indonesia. Kita doakan semoga goalsnya tercapai. Kalau sampai Indonesia masuk Piala Dunia, mungkin ini adalah pertama kalinya tim beregu, ya Coach ya? Ya. Tim beregu Indonesia masuk ke Piala Dunia, yang mana sepak bola nggak pernah, basket nggak pernah, volley nggak pernah, pokoknya beregu-beregu lain itu nggak pernah. Kecuali badminton bukan beregu ya? Gue nggak anggap badminton, renang itu sebagai beregu, karena tetap kalau beregu dua lawan dua doang paling banyak. Oke, siap. Oke. Dengan kayak begitu, kita berdua punya pesan bahwa Coach Justin akan melakukan semua upayanya secara maksimal di Timnas Futsal. Pemain juga, Kensuke juga,
Nah, sekarang giliran lu yang view, yang nonton, lu punya jari-jari yang bisa dikontrol dengan hanya mengirimkan pesan-pesan dukungan. Coach ya? Jangan bully, jangan... Kalau timnas main jelek, kita semua tahu mereka main jelek, ya sudah. Karena udah dievaluasi dari pihak internal. Ini sebuah proses juga. Oh iya, benar. Ini sebuah proses di mana awal-awal pasti ada ups and down. Pasti ada kalahnya, pasti ada hancurnya. Tapi kita punya target, satu lolos AFC, kedua lolos Piala Dunia. Pada saat itu terjadi, kita nggak dapat medali, tapi kita bisa ikut Piala Dunia. Jadi buat apa lu menang medali AFF tapi nggak ikut Piala Asia? Ya. Makan tuh medali AFF. Nggak bisa dimakan. Oke, itu aja. Terima kasih. Jangan lupa subscribe channel Coach Justin di Justinus Laksana dan di channel gua Top Score TV. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.